Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang saya hormati di dalam mata kuliah stilistika dikaji. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji salah satu bentuk gaya bahasa dalam gaya bahasa sindiran yang menjadi fokus dalam kajian kita saat kali ini. Hal ini melihat bahwa sudah 2 tahun terakhir pendekatan gaya bahasa sindiran masih menjadi pilihan bagi teman-teman dalam penyelesaian studi akhir. Karena itu saya akan menerangkan bentuk-bentuk daripada gaya bahasa sindiran itu sendiri. Gaya bahasa sindiran merupakan ungkapan atau kata atau pilihan kata yang berupaya menyampaikan pesan dalam bentuk sindiran, menyampaikan pemaknaan atau menyampaikan kata-kata dalam bentuk sindiran yang tentunya berbagai macam bentuk, berbagai macam style tersendiri dalam pengungkapan sindiran itu sendiri. Jadi dalam perkembangan sindiran, gaya bahasa berbentuk sindiran ini beberapa teori yang diungkapkan oleh beberapa pakar. Terjadi perbedaan dalam penetapan jumlah bentuknya, sehingga dalam pertemuan kali ini kita mengangkat 5 bentuk gaya bahasa sindiran yang sebelumnya ada pakar yang membagi menjadi 3, ada pula yang membagi menjadi 5. Yang sering kita kenal, yang paling utama dalam sindiran itu sendiri ada 3 bentuk, yakni ironi, sinisme, dan sarkasme. Namun untuk mengakomodir pendapat ahli yang lainnya, dalam pertemuan ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan 5 bentuk sindiran itu sendiri. Nah, bentuk pertama daripada sindiran yakni adalah majas ironi. Kalau dalam ironi, bentuk pertama ini adalah bentuk yang merupakan sindiran pada acuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan kata atau maksud yang berlainan dengan faktanya. Jadi sindiran yang dituturkan atau maksud menyindir dengan kata-kata atau maksud yang berlainan dengan fakta. Berbeda fakta yang terjadi dengan kata-kata yang digunakan atau maksud yang digunakan. Sindiran ini sendiri itu masih dianggap relatif halus dalam penggunaan diksinya, itu masih dianggap relatif halus karena seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu unsur daripada kesantunan itu sendiri bagaimana kemudian mengecilkan fakta atau tidak menjelaskan fakta lapangan, tapi tetap menyampaikan sindirannya. Nah, dalam sindiran berbentuk ironi ini, seorang penutur itu sangat mengkehendaki adanya tindakan bagi lawan tuturnya atau bagi penerima pesan. Jadi sindiran itu diberikan untuk atau agar lawan tutur ini atau penerima pesan ini mampu menangkap pesannya dan melakukan tindakan terhadap sindiran tersebut.
Sebagai contoh, di sini ada kalimat ya, ada dua buah, ada kalimat yang berupa bagus sekali nilai rapormu Andi. Hampir semua angkanya merah. Jadi kalau dilihat kalimat ini, pernyataan pertama itu tidak sesuai dengan pernyataan kedua. Kalau lihat pernyataan kedua sebenarnya ini adalah faktanya, di mana Andi ini memperoleh nilai raport yang angka merah. Sepemahamannya kita, jika nilai raport angka merah maka sudah pasti buruk. Tapi penutur menyampaikan sindirannya dengan cara memuji nilai raportnya. Jadi berdasarkan daripada analisis ini, maka disimpulkan bahwa sindiran yang dilakukan itu berupaya untuk mengesampingkan fakta bahwa Andi mendapatkan nilai raport buruk dengan cara memuji, ya. Jadi dengan kalau dilihat bahwa tentunya penutur ingin berharap bahwasanya Andi lebih memperbaiki pola belajarnya, ya, dengan cara melakukan sindiran tersebut. Beberapa contoh mungkin yang bisa jadi dasar, misalnya ibu mengkritik anaknya dengan cara misalnya dengan kata, rapi sekali ruangan ini, di lantai saya temukan berserakan kertas dan puntung rokok misalnya. Itu mengecilkan fakta bahwasanya fakta yang ada di lapangan, kamarnya kotor, namun misalnya penutur memberikan sindiran dengan cara berlainan dengan fakta yang sebenarnya dengan cara memuji, ya. Itu mungkin penjelasan daripada ironi itu sendiri. Teman-teman bisa cari bahan untuk memperkaya referensi. Nah, sedangkan sinisme ini dianggap bahwasanya sindiran yang secara kasar. Namun berdasarkan daripada pengamatan saya, kasarnya sinisme itu masih dalam kategori maksud, bukan pada kategori penggunaan kata. Karena nanti ada sarkasme yang dianggap sinisme dan sarkasme itu memiliki prinsip yang sama, yakni sindiran secara kasar. Namun pada sinisme dia masih cenderung menggunakan kata-kata yang relatif lebih sopan dibanding sarkasme. Lebih lanjut bahwa sinisme ini dia lebih mengandung ejekan terhadap niat baik. Jadi pada dasarnya mungkin lawan tutur itu memiliki niat baik atau terkesan baik, namun untuk memberikan sindiran itu disindir dengan berupa ejekan, ya. Lebih lanjut, dalam beberapa literatur yang saya dapatkan bahwa umumnya sinisme ini itu berupaya untuk mengolok-olok atau mencela orang lain. Di sini ada contohnya. Memang tidak dapat diragukan bahwa Andalah yang paling kaya di wilayah ini. Bahkan lima benua ini bisa Anda beli. Kalau melihat contoh ini kan berupaya untuk mengolok sebenarnya ini. Jadi dia gunakan sindiran, dia menyindir secara kasar bahwa Anda ini orang yang paling kaya, bahkan 5 benua bisa dibeli. Kata 5 benua bisa dibeli ini yang berupaya untuk mengolok, ya.
Karena seperti yang kita pahami bahwa tidak ada yang bisa membeli 5 benua. Sehingga kalau dilihat bahasanya kalimat 5 benua bisa dibeli ini merupakan indikasi daripada mengolok-olok dalam sindiran sinisme. Sedangkan dalam sarkasme ini dia sindiran kasar. Bedanya dengan sinisme, ketika sinisme masih menggunakan kata-kata yang dianggap masih relatif santun atau sopan meskipun berupaya mengolok-olok, namun di sarkasme ini itu memang sudah menggunakan kata-kata yang dianggap kasar. Kata-kata yang dianggap kasar. Misalnya ya, ini ada dasar otak udang. Kata otak udang ini itu dianggap sebagai satu hal yang kasar karena secara umum masyarakat Indonesia itu ketika disebut dia otak udang itu akan menyakiti perasaan atau kurang enak didengar oleh lawan penuturnya. Sehingga kalau sarkasme ini itu sangat lebih dekat dengan mencela. Misalnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, saya tidak bisa sejalan dengan orang dungu seperti Anda. Ya, teman-teman pasti paham siapa yang sering bilang dungu ya. Kata dungu ini itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dia berarti bisa saja diartikan sebagai bodoh, bisa saja mungkin dalam kita ya, dalam masyarakat Indonesia ketika digunakan kata dungu pada orang lain, ini kan sebuah sindiran yang berupa celaan. Jadi yang paling utama dalam sarkasme ini adalah sindiran yang mengandung celaan ya, dan membuat orang sakit hati dan kurang enak dengar. Yang paling utama di sini adalah memang dia sarkasme itu sindiran yang memang data bahasanya menggunakan data bahasa yang kata diksinya itu memang kata-kata kasar menurut secara sosial dan secara etik itu tidak layak untuk diungkapkan. Jadi ini literasi saya, mungkin teman-teman bisa cari referensinya untuk memperkuat ya dasarnya teman-teman. Nah, selain ketiga ini, pada dasarnya memang ketiga ini yang menjadi domain utama dalam pembahasan sindiran. Namun beberapa ahli menambahkan adanya bentuk gaya bahasa sindiran yang lainnya, seperti satire. Satire ini memang kalau kita lihat, satire ini sangat dekat dengan gaya bahasa sarkasme atau majas sarkasme. Satire dan sarkasme merupakan sindiran secara kasar, namun dalam satire itu dia menggunakan makna ungkapan. Jadi maknanya ungkapan. Dia lebih menggunakan makna-makna yang sifatnya konotatif yang tidak secara lugas disampaikan begitu saja. Misalnya ya, ini contoh, batu sebesar apa yang mengganjal di telingamu sehingga berkali-kali memanggilmu namun tidak kau jawab. Jadi kalau dilihat ini kan kalau dalam bentuk sarkasmenya ini, dia bisa saja berbentuk
tuli misalnya, atau ya bentuk tuli dan segala, dia bisa saja gunakan bentuk tuli ya. Nah, atau dia bilang kurang pendengaranmu kurang jelas atau pendengaranmu kurang baik, itu adalah bentuk sarkasnya. Namun karena satire ini lebih kepada makna ungkapan atau ungkapan, maka dia gunakan batu sebagai makna ungkapannya, batu yang mengganjal di telinga. Nah, karena kenapa dikatakan ungkapan? Karena dianggap sebagai ungkapan karena hal yang sangat jarang mungkin bisa ditemukan, batu bisa mengganjal telinga ya, batu bisa mengganjal telinga. Nah, seperti contoh selanjutnya, sepak bola Indonesia dikelola secara barbar, mana mungkin mau meningkat. Jadi kata secara barbar ini, kalau kita teman-teman pelajari, barbar ini kan bermakna sebagai kaum barbarian. Dia diangkat sebagai dalam kaum barbarian yang mungkin tidak atau penggambarannya mungkin tidak dikelola secara profesional atau dikelola semau-maunya. Bentuk kata barbar ini, pengelolaan sepak bola secara barbar, itu maksudnya adalah pengelolaan sepak bola yang tidak secara profesional atau dikelola secara semena-mena oleh pengelolanya, sehingga dia kaitkan kata mau meningkatkan bisa diartikan sebagai prestasi atau bisa diartikan sebagai apresiasi yang terhadap pengelola tersebut. Jadi penggunaan yang paling dekat dengan makna ungkapan ini adalah barbarian. Itu mungkin di satire. Sedangkan yang terakhir untuk innuendo ini merupakan sindiran yang mengecilkan fakta. Kalau dilihat ini itu dekat sekali dengan ironi, namun kalau dalam ironi itu masih sangat lugas dan masih mudah untuk dipahami ya, masih sangat lugas penggunaan kata-katanya, meskipun keduanya itu berupaya untuk keluar daripada konteks fakta yang terjadi. Namun kalau dalam ironi dia berupaya untuk berlainan dengan faktanya. Kalau di innuendo itu mengecilkan faktanya. Jadi sindiran itu dikeluarkan, diungkapkan dengan cara mengecilkan fakta, sehingga faktanya itu akan tidak terlalu kelihatan. Misalnya contohnya ya, ini berhentilah seolah-olah kau ingin mati, kau hanya gagal dalam ujian bahasa Inggris. Faktanya ini ada orang yang gagal dalam bahasa Inggris, tapi kegagalan bahasa Inggrisnya itu membuat dia terpukul mungkin, sehingga menuturkan bahwa jangan seolah-olah mau mati, kau hanya gagal dalam bahasa Inggris. Kau hanya gagal, kata hanya gagal ini itu mungkin dipersepsikan lain oleh lawan tuturnya yang menganggap bahwa kegagalannya ini cukup besar. Tapi dia dengan kata hanya gagal berarti dia mengecilkan kegagalan tersebut. Contoh selanjutnya ini, jangan terlalu mengkritiknya. Cobalah lihat berapa prestasi yang pernah diraih timnas. Dia bilang jangan terlalu dikritik. Coba lihat prestasinya yang lain. Ini kalau dilihat, ini kan kalau konteksnya ini mungkin dia selalu mengkritik prestasinya timnas. Bahwasanya timnas kan kalau dilihat secara konteks
dia nihil dalam prestasi, tapi dia penutur ini itu mencoba bahwa lihat beberapa prestasi yang pernah diraih oleh timnas. Maksudnya dia bilang jangan lihat kondisinya sekarang, mungkin lihat prestasinya yang dulu atau prestasi-prestasi lain yang selain juara, karena tentu bahwa sekarang orang melihat tolak ukur daripada prestasi itu juara, tapi mungkin maksud daripada penutur ini jangan hanya lihat di situ, tapi lihat prestasi yang lain atau prestasi timnas yang sebelumnya. Jadi ini mungkin penjelasan saya dalam materi stilistika untuk teman-teman. Silahkan cari referensi lain yang bisa memperkuat dasarnya teman-teman dalam mengkaji stilistika sebagai bentuk stilistika dalam bentuk sindiran. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.